Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, di mana ayat bacaan pada pagi hari ini yaitu di dalam kitab Yeremia 32 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Yang ke-19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Di mana Gemar pada pagi hari ini saya mau memberikan judul sifat-sifat Allah, di mana Allah yang terkenal dengan kemurahannya, Allah yang terkenal dengan sifat mengampuni, ternyata Allah juga bisa marah melihat tingkah laku anak-anaknya yang tidak konsisten, yaitu yang tidak takut akan Tuhan. Di mana di ayat di kitab Yeremia 32, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir, itu Tuhan marah. Bahkan Tuhan menyerahkan Raja Sedekia, Raja Yehuda pada waktu itu ke Raja Babel, karena Tuhan marah. Tuhan kecewa dengan pimpinan-pimpinan Israel pada zaman dahulu. Padahal mereka sudah diperlihatkan mujizat, sudah diperlihatkan kebaikan Tuhan, tetapi mereka masih berpaling kepada Tuhan, mendirikan baal-baal penyembahan yang menajiskan, yang menjijikkan Tuhan. Satu rumah dia berdoa kepada Allah, tetapi mereka masih menyembah baal-baal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Raja Sedekia diserahkan atau dikalahkan oleh Raja Babel. Di kitab Yeremia yang ke pasal 33, Tuhan menggambarkan sifat yang baik dan mengampuni, di mana ketika orang-orang ataupun raja Israel, rakyat Israel pada waktu itu, dia berpaling dan kembali lagi untuk menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, dan tidak menajiskan diri mereka, Tuhan kembali memaafkan dan memberkati orang-orang Israel. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwasanya Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah menyembah Tuhan yang benar, jangan sekali-sekali berpaling. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu Allah yang pengampun, Allah yang setia, Allah pencipta alam semesta ini. Siapa yang tidak kenal dengan Tuhan kita? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu nyata. Dan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib,
Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baik, kalau kita berjalan sesuai dengan firman, jangan takut untuk salah. Jangan takut untuk dicemooh. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin belum sekarang kita memperoleh karya-karya daripada Tuhan, akan kebaikan kita, akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menunggu kita di surga. Oke Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita tutup renungan dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang nyata, Allah yang sanggup membuat kami lebih kuat, Allah yang sanggup memberikan mujizat-mujizat di luar pemahaman kami. Karena Engkau adalah Allah, benar-benar Allah, Tuhan Raja semesta alam ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, supaya kami lebih lagi takut akan Engkau, lebih lagi mencerminkan sikap-sikap kami takut akan Engkau Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-Mu pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau menaungi kami, biarlah Engkau menerangi jalan kami, menjadi sukses, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Salam Gemar.